Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua kalinya, mari kita perbanyak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini sampai kepada beliaunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita secara tidak terasa telah masuk di tahun baru Hijriah 1445 menuju 1446. Yang terbaik, pergantian tahun itu kita jadikan sarana untuk introspeksi. Sebagaimana Nabi menasihatkan kepada kita, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Orang cerdas itu orang yang senantiasa mengintrospeksi diri, kata Nabi. Wa amila lima ba'dal maut, lalu melakukan amalan untuk hidup setelah matinya. Itu orang cerdas. Gampil guys, gampang Ibu. Definisinya mudah banget. Wong cerdas niku wong sing tansah ngeliti awak banjur ngamal kanggo persiapan sakwise matine mengke. Orang bodoh, orang dungu itu orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang memperturutkan kemauan-kemauan, keinginan-keinginannya. Lalu angan-angannya terlalu jauh. Angan-angannya terlalu tinggi. Jawane cebol gayuh lintang. Itu orang yang dungu. Ahmak itu dungu.
Yang cerdas yang bagaimana? Yang diteliti dirinya. Setelah meneliti diri, dia berusaha untuk beramal untuk persiapan setelah kematiannya nanti. Berarti yang perlu tertancap kuat di dalam dada kita menika wabil akhiratihum yuqinu. Dengan akhirat kita harus yakin seyakin-yakinnya. Jangan sampai tidak yakin. Karena tidak yakin, ragu-ragu, niku sing marai terus kepincut dunya. Tidak hanya kepincut dunya, nek dunya sing dioyak ra cekel, piye carane kecekel. Akhirnya kula sing matur kolomben. Nek sudah seperti itu, ya udah wal kedwal bal mbuh watu, mbuh bantal, mbuh aspal, mbuh krakal, mbuh ungkal, kolu ra kolu di lalu ra kolu diuntal. Itu yang akan terjadi. Karena memperturutkan keinginan nafsunya. Lah yang bisa ngerem gini, kula jenengan sami yakin akhirat niku enten. Lah sekarang yang perlu kita teliti Bapak Ibu sekalian, kita ini orang yang yakin dengan akhirat atau orang yang masih ragu-ragu dengan akhirat, enggak diteliti bareng. Nggih. Kalau kita ndak yakin, nyen ngapunten. Nek kula angsal ngarani ngoten kebangetan. Ya. Nek dengan akhirat ndak yakin, kebangetan. Kebangetan ten pundi? Jangan dikira orang yang tidak rukuk sujud, orang napa? Bu, nek wong niku babar blas ra ngenali masjid niku biasanya nyebutnya awake dhewe napa? Ngoten. Kok tegel men. Nggih. Jangan dikira mereka tidak percaya loh Pak. Ada yang percaya. Nggih. Saya membaca buku walaupun hanya depannya saja. Niku yang nulis orang yang tidak mudeng apa itu surga, apa itu neraka. Tapi kok nulisnya buku judulnya Life After Life. Napa juga artinya? Hidup? Hah? Hidup setelah hidup. Kenapa kok nulisnya hidup setelah hidup? Karena dia tidak punya konsep hidup setelah mati. Nggih? Dia tidak punya konsep hidup setelah mati. Maka sing dijokke akal. Dulu kan saya pernah cerita. Mereka kalau ditanya kullu nafsin dha'iqatul maut, percaya buktinya. Nggih? Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, percaya mereka. Ning basan wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, pahalamu nanti sempurna di hari kiamat, itu dia mengatakan itu paranoid, itu keyakinan sing ra genah, keyakinan sing ra cetha, surga neraka pahala siksa apa itu, urip ya wis bar ya bar, mati ya rampung. Mereka tidak sadar bahwa pernyataannya itu menunjukkan bahwa dia menyamakan dirinya sebagai manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Binatang mati bar.
tumbuh-tumbuhan mati bar, menungso mati bar, paham mereka. Ya. Maka ketika mereka ditanya, Pak, nek wong mati itu nyawanya kemana? Ya bingung. Bingung. Guru besar, bahkan guru filsafat kedokteran. Guru besar filsafat kedokteran. Dosen, penulis buku, saking cerdasnya, dokter juga saking cerdasnya, maka dia akan menjadi dosen filsafat kedokteran. Monggo kula jenengan sami niku nek krungu sekolah kuliah ten pundi Mas? Ten UNS, Fakultas Kedokteran. Ngoten nggih. Nggih, Bu. Jenengan entuk dokter kersa. Ora kersa meneh, mantruke ping 200. Nggih. Entuk dokter oke banget. Napa meneh dokter saleh. Tambah oke, bismillah. Itu kita. Lah niki mboten mung dokter niku, dosen filsafat kedokteran. Ndah kaya ngopo pinteri. Nggih. Lah dia pada suatu hari ditanya, orang itu kalau mati nyawanya kemana? Ini namanya Raymond Amundi. Nggih. Raymond Amundi. Jenengan nyatet, Bu? Nggih. Nek nyatet nggih Bang catet. Namanya Raymond, nggih. RAZMOND. Raymond terus A terus MOODZ. Raymond Amundi. Orang Amerika Serikat, dosen filsafat, guru besar filsafat kedokteran, seorang dokter, psikiater, wis pokoknya di bidang ilmu pengetahuan keren, ya keren betul. Ditanya mahasiswanya, Pak Mundi, niki ngangge basa Kampung Sewu. Pak Mundi, wong niku nek mati nyawane ten pundi? Ya ndak iso jawab. Ya, tapi karena dia dosen, guru besar, maka dia melakukan penelitian untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya, wong nek mati nyawane neng ndi? Maka dia lakukan penelitian. Ya. Dikumpulkanlah 150 orang dengan cara mencari data di rumah sakit, mencari di media orang-orang yang pernah mati. Jadi wong-wong sing tahu mati niku dikumpulke datanya. Lalu diwawancarai. Paham toh maksudnya? Berarti mati suri. Wong mati suri, 150 orang ditanya satu persatu. Ternyata setelah 150 orang yang pernah mati ini ditanya satu persatu, itu 86% jawabannya hampir sama, meh podo persis. Bahkan 100% itu meh podo, yaitu jawabannya ketika saya mati dulu, saya keluar dari tubuh saya. Niku 100% jawabnya ngoten. Saya keluar dari tubuh saya.
Karena setelah itu jawabannya banyak yang beda, ada sekitar 14%, maka dipisahlah 86 dan 14. Sing 86 niki jawabnya, saya keluar dari tubuh saya, lalu saya lihat ke bawah, ibu saya nangis, istri saya nangis, anak saya nangis. Niki berarti metune nganan ngiri napa munggah? Keluarnya ke kanan ke kiri atau ke atas? Ke 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 atas. Apa buktinya kalau ke atas? Saya melihat ke bawah. Jadi saya melihat ke bawah, ibu saya nangis, anak saya nangis, istri saya nangis. Lalu saya memasuki ruangan yang gelap, senyap, gelap gulita. Setelah itu saya masuk di ruangan yang terang benderang, dan di sana saya melihat rekaman hidup saya di dunia dalam waktu sekejap. Lalu setelah itu mentok di cahaya terang itu, lalu ada suara, mau kemana kamu? Balik sana, belum saatnya. Itu jawaban orang yang mati suri ketika ditanya, kowe dhisik pas mati, itu apa yang terjadi pada kamu? Inilah jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, delok mengisor, terus tahu ibunya nangis, istrinya nangis, anaknya nangis. Iso ndelok wong nangis niki wong urip napa wong mati? Pripun, Mbak? Pripun, Bu? Wong urip napa wong mati? Iso ndelok wong nangis. Wong urip. Lah itu di dalam tubuh apa sudah keluar dari tubuh? Sudah keluar. Nggih. Ben niki sing ramudeng ya ben ramudeng. Nggih. Satu itu. Bisa melihat orang menangis berarti wong urip. Iso ndelok rekaman le urip nang donya niku wong urip apa wong mati? Wong urip. Maka hasil wawancara itu dibuat buku oleh Raymond Amundi, orang Amerika Serikat ini. Bukunya diberi judul Life After Life. Kehidupan setelah kehidupan. Berarti bar urip nang donya kemudian urip lagi. Ya enggak? Gitu. Jadi ada kehidupan setelah kehidupan, itu pengakuan orang kafir. Itu penelitian dosen senior, dosen luar biasa kemampuan otaknya, yang kemudian mengatakan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Nah, bukunya itu larisnya pol. Hampir banyak orang yang membaca buku itu. Hampir dulu saja di awal-awal buku itu dicetak, itu yang membeli buku itu hampir 3 juta orang. Beli buku itu, baca buku itu. Sampai sekarang buku itu masih dibaca oleh manusia di dunia ini. Ya.
Mongko buku itu dibuat tahun 1975. Pinten tahun ngantos sakniki? Pinten? 51 tahun. 54 nomor 51. 54 tahun. Ya, lebih nggih. Lebih nggih. Subhanallah, itu pengakuan Raymond Amundi, guru atau dosen filsafat kedokteran di Amerika Serikat sana. Itu aja mengakui akhirat niku enten. Nggih. Lah bagaimana dengan kita? Masa awake dhewe ya arep ragu-ragu. Nggih. Harusnya tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kita terhadap kehidupan setelah kematian. Setelah itu kita berpikir, lah yang dinamakan akhirat itu apa? Kan ngoten. Nggih, akhirat itu apa? Akhirat itu maliki yaumiddin. Akhirat itu hari pembalasan. Maliki Yaumiddin artinya niku ta? Raja di hari pembalasan. Akhirat itu hari pembalasan. Allah menciptakan akhirat untuk manusia dalam rangka membalas semua perbuatan yang pernah dilakukan manusia di dunia ini. Neng ngopo kok dadak diwales? Kenapa kok harus dibalas? Karena itu ikrar, sumpah, janji kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubengi ten mriku. Makanya saya di mana-mana mengingatkan ini terus. Kita ini manusia dan kita ini makhluk yang telah bersedia untuk tunduk, patuh, taat, rukuk, sujud kepada Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ini sudah saya terangkan 3 kali nek kelingan kula. Tapi tidak apa-apa, biar semakin mantap. Monggo diwaos artinya, Mas. Surat ke-7 ayat 172. Maka kami selamatkan dia. Salah. Surat ke-7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ya bagaimana? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapnya. Bapak Ibu sekalian, kami sumpah seperti itu, kami adakan perjanjian seperti itu agar di akhirat kalian nanti tidak mengatakan kami lupa kalau dulu pernah berjanji untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah. Kapan janji itu kita ucapkan? Ketika kita berada di rahim ibu kita,
usia kita 4 bulan, wujud kita gumpalan darah yang ada seleret-selerete putih calon tulang. Ketika itu malaikat memerintahkan, Allah memerintahkan malaikat, ngapunten. Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad yang masih gumpalan ini. Sebelum roh itu ditiupkan di jasad, Allah sumpah dulu, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Sudah dibaca tadi. Lalu kulon jenengan sami jawab, bala syahidna, benar ya Allah, engkau Tuhanku, aku menjadi saksi. Kami menjadi saksi. Ternyata sumpah ini dituntut oleh Allah nanti di hari pembalasan di akhirat. Antakulu yaumal kiamah niki nek kula terjemah bebas, sok no akhirat kowe ra kena muni ya Allah lali niku riyen tahu janji, ndak bisa. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, karena memang kita dulu di dunia di rahim ibu kita menyanggupkan diri untuk tunduk patuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki angel ning cetha mboten keterangane. Cetha nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kudune nek pun mudeng ngeten iki, pengajian paribasan mung ijen rostate kudune jalan, Pak. Nggih, harusnya jalan. Kenapa? Lah ini kebutuhan kita kok. Nggih. Ini kebutuhan kita. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Napa jenengan saged mudeng keterangan niki wau nek ra tau pengajian? Mboten mudeng. Agar kita paham, maka Al-Quran harus dibuka. Maka Al-Quran harus dipelajari. Mempelajari Al-Quran itu salah satunya pengajian seperti ini. Ini sangat dibutuhkan. Banyak orang yang tidak paham bahwa ternyata mereka pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siap tunduk patuh taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, para nabi dan rasul itu tidak mungkin tidak mengajarkan yang seperti ini, yang saya terangkan ini tadi. Tugas para nabi dan rasul itu nyetake no menungso nek dheweke kudu dadi wong sing gelem rukuk sujud manembah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan buka surat ketiga Al-A'raf Ali Imran ayatnya 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian surat ketiga ayat 79. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata,
Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nggih. Ini yang kedua cetha banget nggih. Tidak mungkin seseorang yang diberi Alkitab oleh Allah, nggih, diberi Alkitab oleh Allah, diberi kenabian oleh Allah, diberi hikmah oleh Allah, lalu dia mengatakan sembahlah aku, tidak usah nyembah Allah. Tidak mungkin begitu. Walakin akan tetapi mesti mereka akan mengatakan kepada manusia kunu rabbaniyin, jadilah kamu pengabdi-pengabdi, penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena diutusnya para nabi dan rasul itu untuk menjadikan manusia mengenali dirinya sendiri. Kenapa harus mengenali dirinya sendiri? Ya tidak mungkin kenal kalau tidak ditunjukkan oleh nabi dan rasul. Maka mengikuti nabi dan rasul itu karunia hidup yang paling besar. Angel mboten niki len nerangke. Iki masalahe ten kampus men dereng tentu entuk ngaten niki. Nggih. Napa mulih ten kampung. Ya. Apa nikmat paling besar dalam hidup manusia? Ya kalau dia mengikuti nabi dan rasul yang mengajarkan kepada manusia tunduk patuhlah, ibadahlah kamu kepada Allah. Sebutan bahasa Arabnya Rabbaniyun, Rabbaniyin. Itu nikmat yang paling besar. Nggih, niku nikmat yang paling besar. Kalau kita menjadi orang yang mau tunduk patuh, rukuk, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita dulu ketika 4 bulan di rahim ibu kita menyatakan sanggup. Bingung ke mboten niki keterangane? Angel mboten? Paham nggih, Pak? Berarti paham. Nggih. Berarti kula ora bingung ke nek paham. Niki ibu-ibu paham napa ngantuk? Loro-loro nih, nggih paham nggih ngantuk. Ya, jadi itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka nyun pangapunten, jangan sepele ini ngaji, Pak. Ngaji itu nikmatnya melebihi nikmat sholat. Kalau jenengan bisa menikmati ilmu yang dengan ilmu itu menjadikan penjenengan taat tunduk patuh kepada Allah, inilah yang kita harus cari. Maka seorang muslim dia akan berusaha mencari ilmu yang terkait untuk kebutuhan dirinya sendiri. Karena manusia tanpa mengikuti Rasul yang yatlu alaihi ayatihi, membacakan kepada mereka kitab ayat-ayat Allah, yuzakihim, yang mensucikan jiwa manusia Rasul itu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada manusia Alkitab dan Al-Hikmah di dalam akal pikirannya. Wong nek pun telu niki kenek, atine kenek, jiwanya nuraninya kenek, akal pikirane kenek, niku Allah ngendika wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun sebelumnya mereka di atas kesesatan yang nyata, ning nek ketemu telu niki disentuh telu niki, hatinya, nuraninya, jiwanya, akal pikirannya, lambok dhisik sesat to. Nek ngangge basa mriki nggih sing penak, lambok dhisik preman to. Ngoten lho, Pak. Maka nanti akan menjadi Rabbaniyun.
akan menjadi manusia-manusia yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini harus hidup terus, jangan mati. Lalu kok saya mak pleketis, itu malah yang bener. Nggih. Jadi nek pengajian ngene ngaten niki sing melu kok saya entek, niku malah sing bener, Pak. Kok bener pripun? Karena ini tidak disukai setan. Mulane setan niku ngogrok-ogrok. Nggih. Lah mbok kowe buka YouTube nak ya wis iso, Abdul Somad luwih pinter. Nggih mboten? Bisa. Nggih. Jenengan karo turu ndelok ceramah no TV iso. Ngapain ngaji ngeten iki? Tapi kira-kira nek jenengan turu nang omah niku sikile mlaku menuju tempat ngaji mboten? Kaki panjenengan nek nang jero omah ngletak ngoten nika karo ngrungokne Abdul Somad. Niku kaki panjenengan melangkah menuju tempat mencari ilmu mboten? Ndak. Mongko nek kula jenengan sami melangkah, kaki sebelah menghapus dosa, kaki sebelahnya mengangkat derajat. Padha mboten mangkat ngaji karo ngrungokne Abdul Somad? Beda. Barokahnya beda. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Terus kula ulangi, yang pertama, mari kita hijrah, dari cara berpikir yang ragu-ragu terhadap akhirat menuju berpikir yakin bahwa akhirat itu ada. Jangan terlalu mengikuti kemauan akal. Karena akal kita ini sangat lemah sekali. Allah ngendika wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak saya beri ilmu kecuali hanya sedikit. Maka jangan terlalu mengikuti akal pikiran. Ono tenan ya surgoi ragu-ragu, ndak usah. Yakin. Setelah yakin, kayak Raymond Mondin ini boleh menggunakan akalnya untuk membuktikan apakah surga neraka itu ada, boleh. Tapi berangkatnya dari yakin dulu. Berangkatnya dari yakin dulu. Kalau tidak yakin dulu, lalu akalnya maju, akal kemudian mencari bukti tidak ketemu, hasilnya sinten? Sing ngomong nek Gusti Allah ra enek sakwise mlebu bulan niku sinten? Nicholas? Sinten? Manggoleki. Itu karena akalnya dulu yang maju. Di Gusti Allah aku teko no jero bulan ra enek kono Gusti Allah. Lah ketemu nih Gusti Allah nggih nek pesawate bledos, kok ketemu Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari yakin dulu. Jangan maju akalnya, nek maju akalnya dulu, lalu mencari yang kadang akal tidak mampu menjangkau, ini jadi masalah. Agar penjenengan tambah kuat keyakinannya. Kalau kayak contoh, kenapa kita perlu yakin dulu? Nanti mireng ayat bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Pernah dengar nggih?
Surat napa niku? Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, bagaimana Allah bertindak, berbuat terhadap kaum Ad, Iromadzatil imad, kaum yang berada di kota Iram, yang membuat tiang-tiang bangunan yang kuat-kuat dan megah. Coba Om dibaca artinya. Mulai dari tidakkah kamu memperhatikan. Surat Al-Fajr. Surat keberapa lupa. Ayatnya niku wau sing alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Niku sekitar 7 atau berapa? Lali kok. Buat ketemu. Nggih, monggo dibaca keras. Pakai mic ini apa ya? Monggo. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum, Terus? yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, Ya. yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ya. Niki, Pak. Bapak Ibu sekalian. Niki contoh. Saya beri contoh, jangan terlalu maju akal. Nggih. Kaum Ad itu sudah ribuan tahun hidupnya. Ya. Sementara kota Iram bersama kaum Ad diluluh lantakkan habis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai yang luar biasa, sehingga kota Iram ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Hilang kotanya. Ya. Kotanya hilang. Lah terus nek jenengan pengen goleki piye carane? Nah akal ndak nyampe. Nggih. Susah kan? Maka ini ayat. Mosok awake dhewe ra percaya ayat Gusti Allah. Maka kita hanya percaya bahwa dulu pernah ada kaum namanya Ad yang tinggalnya di kota Iram, yang mereka adalah kaum yang punya kemampuan arsitektur bangunan yang megah-megah. Ini contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kelompok namanya Nicholas Club. Itu menemukan, mereka ini orang-orang yang kerjaannya di bidang arkeologi, ya, ngertos arkeologi. Arkeologi niku bangsane kuno-kuno nih Bu. Nggih, dadi neliti Mojopahit niku enten napa mboten, kan kisahnya ada. Nggih, Indonesia ini ada kerajaan namanya Majapahit, tapi Majapahit niku pundi? Nah, sekarang sudah mulai diketemukan. Jenengan nek melihat penemuan-penemuan, nggih, benteng-benteng seperti Keraton Solo ini yang terpendam di bumi yang sekarang digali, akhirnya ketemu sampai tingkat kolam seperti di Pengging. Jenengan nate mirsani Pengging, kolam seperti Pengging itu ada sekarang di Kumitir, Jawa Timur. Pun mulai diketemukan, sudah di-share media. Ini contoh. Nah, kaum Ad ini juga sama. Lama tidak diketemukan. Ribuan tahun lamanya. Kemudian ada yang menemukan kepingan-kepingan, kok enten tulisannya kuno, maka kemudian dicari, digoleki jawabannya ini apa.
ternyata tidak bisa menemukan. Lalu kepingan-kepingan itu dibawa ke Mesir, ditanyakan ke ahli-ahli arkeologi benda-benda kuno. Akhirnya diberi jawaban, ini gampangannya ngeten, ini bunyinya Ad, ini bunyinya Iram, dan lain sebagainya. Maka kemudian dicarilah referensi kitab-kitab kuno, buku-buku kuno, dan akhirnya diketemukan dan disimpulkan berarti kota Iram itu berada di sini. Ditentukan tempatnya berdasarkan kitab kuno itu. Lalu tempat yang telah ditunjuk digali, boten jero, paling semeter 2 meter. Itu diketemukan mercusuar kota Iram. Nah, Bapak Ibu sekalian ngapunten, kula cerita sithik nggih. Jadi saya itu pernah ke Jawa Timur, paling timur. Ya, saya pernah ke Jawa Timur, paling timur. Namanya Pulau Sakala. Ya, Pulau Sakala itu dekat Bali, dekat Lombok. Ya, pulaunya di tengah laut lepas. Karena saking ciliknya pulau itu sampai ada kapal tanker yang kandas karena dikiranya sudah tidak ada pulau. Kandas sampai puluhan tahun, kapal tanker itu tidak bisa dievakuasi, sehingga nggih monggrok ngoten niku. Ning terakhir kula mriko, nggih kapal tanker ini sudah tidak ada, artinya sudah diprotoli, sudah dibawa ke daratan lain. Nggih niku meh hampir 20 tahun lebih kapal tanker itu jadi rongsokan besi karena kandas di Pulau Sakala ini. Nah, di Pulau Sakala ini ada mercusuar. Ya, ada mercusuar. Penanda bahwa ini Jawa Timur paling timur. Lah, kota Iram itu juga diketemukan oleh sang penemu tadi. Kalau tidak salah kelompok Nicholas Clark, tidak salah ngoten namanya. Itu menemukan tahun pinten? 1993. Pun suwe napa dereng? Belum kan? Ya. Baru kira-kira berapa tahun yang lalu? 93 ditambah 7 2000, 2000 ditambah 24. Berarti 31 tahun. Baru 30 tahun lebih sedikit diketemukan kota Iram itu. Digali sampai bertahun-tahun, ternyata diketemukan ada kota yang bangunannya berupa gunung-gunung yang diukir. Jadi gunung-gunung itu diukir, dibolongi, diukir bertingkat. Coba, gunung itu bertingkat, diukir, dijadikan rumah-rumah, dijadikan istana-istana, menjadi perkotaan yang indah. Sekarang tempat itu di Yordania. Lah ketika ayat yang dibaca tadi, kadangkala bingung. Kota Iram itu mana tempatnya? Tapi Nabi diingatkan oleh Allah, apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak berbuat terhadap kaum Ad yang tinggal di kota Iram, yang memiliki kemampuan membuat bangunan-bangunan tiang-tiang yang megah. Ternyata gunung yang diukir. Lah karena sekarang sudah bisa dilihat, sudah digali, sudah ketok, ya tinggal kita ngelihat ke sana, ke Yordania. Jenengan membuka YouTube kota Iram,
kotanya kaum Ad. Mungkin nak metu. Seperti apa kotanya? Masya Allah, bangunan kuno, tapi keindahan ukirannya luar biasa. Nah, tapi mereka orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, lalu Allah mengadabnya. Kembali yang kita sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, ya, mengimani Al-Quran yang di dalamnya berbicara masalah akhirat, yang di dalamnya berbicara masalah proses kejadian manusia, yang di dalamnya berbicara tentang janji kita kepada Allah untuk tunduk patuh taat kepada Allah, itu semuanya benar, sehingga kita perlu mengimaninya. Jangan terlalu dikendalikan oleh akal pikiran kita yang terkadang tidak mampu menjangkau Al-Qur'an. Tapi wahyu Allah niku ora mungkin ora masuk akal. Nek ketoke mboten masuk akal, margo akal kula jenengan sami sing mboten tekan. Maka Islam tidak menuntunkan kepada kita kebenaran itu dasarnya akal, ndak. Nek ra masuk akal terus ditolak, tidak. Wong kula jenengan sami neliti nyawa kuwi ya angel. Nggih mboten? Jenengan neliti nyawa napa iso? Angel. Ning ro nyawa percaya mboten? Percaya kita. Ndak mungkin ndak percaya. Tapi untuk meneliti nyawa jenengan niku manggone ten pundi ora iso. Ten pundi Bu? Nyawa jenengan. Nggih, pucuk jempol sikil, pucuk jengkol sikil ditugel, lah kok saya urip? Pripun melih? Nyawa kita tuh di jantung, nggih. Jantung kita dicangkok, lah kok urip? Oh neng ginjal, lah ginjal kita dilangi siji kok ya urip? Susah. Maka wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbik. Nabi Muhammad ditanya tentang roh, suruh jawab. Jawaban Muhammad, urusan roh kuwi urusan Gusti Allahku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dados dalu menika namung ngemutaken kula panjenengan sami. Mari kita hijrah dari yang kurang baik menuju yang baik. Dari malas belajar menjadi rajin belajar, dari malas beribadah menjadi rajin beribadah, karena memang kita ini makhluk yang pernah menyanggupkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah akhirat itu ada, akhirat itu pasti, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kehidupan kita di dunia ini. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan culik mentik, dia akan tahu balasannya. Ya. Barang siapa yang melakukan keburukan culik mentik, dia akan tahu balasannya pula. Man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan hidup di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan sedikit timbangan kebaikannya, maka dia akan dilempar di neraka hawiyah. Maka mari kita hidup benar-benar hidup, karena kita yakini life after life, ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Raketang niru Raymond Munde rapopo ning jane Qur'ane nggih pun muni
Artinya penelitian beliau tidak jauh melenceng dari ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin yakin, dan dengan keyakinan ini kita semakin bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemauan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita dan memotivasi kita untuk lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup.